Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid Baitur Rahman, yang terhormat Kanda Dr. Insinyur Najib Asmani, yang saya hormati dan saya muliakan pengurus masjid, bapak-bapak pengurus Masjid Baitur Rahman ini, yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh di pagi hari ini, hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Betapa besarnya, betapa banyaknya nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita semua ini. Di antara nikmat itu kesempatan dan kesehatan, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian dapat bersilaturahmi di masjid yang megah ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin sekalian yang seorang saya muliakan, baiklah saya supaya lebih mengenal. Alhamdulillah, saya ini mantan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Bandung. Sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Sumatera Selatan. Sebelumnya 2 tahun di Palembang ini, alhamdulillah dipromosikan di Jawa Barat, di Bandung. Sebelumnya menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Sebelumnya lagi Wakil Ketua di PTA Palembang. Sebelumnya lagi Wakil Ketua PTA Padang, Sumatera Barat. Sebelumnya lagi di DKI Jakarta. Sebelumnya lagi di Bandung. Kemudian sebelumnya lagi di Palembang, pernah di Lubuk Linggau, pernah di Pangkal Pinang, di Sungai Liat, Bangka Belitung, dan yang jauh sekali di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Allah takdirkan kita dapat bersilaturahmi pada pagi ini di Masjid Baitur Rahman yang mewah ini. Itulah Bapak Ibu kesempatan, kesehatan. Kalau tidak sehat, tidak akan kita. Tidak ada kesempatan, tidak akan kita berjumpa bersilaturahmi seperti di pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, saya akan menyampaikan masalah yang sangat berkaitan, yang sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari, sejak lahir, menikah, kemudian meninggal dunia. Ini sangat erat sekali hubungannya dengan kompetensi absolut pengadilan agama. Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu mungkin sudah ada yang tahu, badan peradilan di Indonesia ini ada 4 badan peradilan. Menurut pasal 25 Undang-Undang 48 tahun 2009, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang pertama, badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum. Kedua, dalam lingkungan peradilan agama. Yang ketiga, badan dalam lingkungan pengadilan militer. Yang keempat, dalam lingkungan peradilan tata usaha negara.
Jadi Bapak Ibu, pengadilan agama ini bukan di bawah Menteri Agama, bukan. Dia bersatu dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kita ini di pengadilan agama sama persis dengan pengadilan tinggi. Kalau ketuanya sama dengan saya, ketua pengadilan tinggi agama, ketua pengadilan tinggi, sama. Hakimnya juga sama. Baik di pengadilan negeri, ketua pengadilan negeri, hakim pengadilan negeri, sama dengan hakim pengadilan, ketua pengadilan agama, ketua hakim pengadilan agama, sama. Kesejahteraannya sama persis. Usia pensiunnya, usia purna baktinya sama persis. Kecuali pengadilan militer. Pengadilan militer masih ya masih keterkait dengan panglimanya. Masa pensiunnya tidak sama dengan kita, tapi tetap kita perjuangkan gitulah. Kesejahteraan sama. Itu Bapak Ibu sekalian, ya sedikit untuk diketahui gitu. Jadi pengadilan agama ini luar biasa, alhamdulillah. Hanya membedakan kita masalah kompetensi absolut, hanya membedakan kita. Lingkungan peradilan umum, ya ada pidana dan sebagainya. Pengadilan agama banyak juga kewenangan dan kompetensinya. Tata usaha negara begitu juga. Pengadilan militer begitu juga, masalah kewenangannya aja. Kompetensi absolut saja yang membedakan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan. Itu tadi saya sampaikan. Sangat berkaitan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Kewenangan pengadilan agama ini. Yaitu disebutkan dalam pasal 49. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan yang pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama. Sebutkan kompetensi absolut dari pengadilan agama itu, pertama itu masalah pernikahan. Pernikahan ini maksudnya begini Bapak Ibu, mencakup banyak sekali nih. Ada di antaranya, ini maaf ini ibu-ibunya sedikit ini kayaknya. Ada ya, ada. Mungkin ibu-ibu agak kurang senang ini. Kewenangan pertama ini di pengadilan agama ini, yaitu tentang permohonan izin poligami. Mau beristri lagi Pak Najib boleh. Ada tahu ajukan izin poligami gitu. Tapi jangan Pak Najib. Pasti nyonyanya, ibunya tidak senang itu. Tidak suka. Ibu-ibu kita tidak suka istri kita. Kalau kita tambah lagi. Bapak Ibu ya, itu pertama. Kalau mau yang resmi, izin. Ajukan izin poligami ke pengadilan agama. Yang kedua yaitu masalah izin kawin yang berusia baru 21 tahun tapi walinya ada sengketa pendapat gitulah. Kemudian dispensasi nikah. Ya, dispensasi nikah kalau usia belum mencapai usia dalam undang-undang itu ajukan dispensasi nikah. Kemudian pencegahan nikah, pencegahan perkawinan. Dan juga, nah ini mungkin sering ini di masyarakat ini, cerai talak. Kalau cerai talak itu Bapak Ibu, itu permohonan yang diajukan oleh suami untuk menceraikan istrinya. Itu namanya cerai talak. Kemudian kalau cerai gugat, itu gugatan yang diajukan oleh istri kepada menceraikan untuk bercerai dengan suaminya, itu cerai menggugat. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada bedanya. Kemudian ada juga Bapak Ibu kalau mau mengangkat anak itu di pengadilan agama. Adopsi, asal usul anak di pengadilan agama. Penggantian wali di pengadilan agama. Pemeliharaan anak, kewenangan pemeliharaan anak ini Bapak Ibu. Wih, kayaknya aja sepele. Ini perkaranya banyak yang sampai kasasi. Mengapa Bapak Ibu? Ini kebiasaan kita, orang Palembang, orang Sumatera Selatan, itu mungkin orang-orang lain juga. Kalau dengan cucu kita itu sayangnya bukan main. Dengan cucu. No, cucunya di rumah itu aja main dengan kakek neneknya, yai-nyainya. Oh, tahu-tahu ayah ibunya mau bercerai, pisah. Nah, bagaimana ini anak ini? Punya anak 3 orang, masih kecil-kecil lah. Sering main dengan kakek neneknya, sering dipelihara kakek neneknya.
cerai, maka anak ini Bapak Ibu jadi perebutan. Jadi perebutan ini antara ayah dan ibunya. Siapa yang berhak untuk memelihara anak ini? Termasuk kakek ini ya, nenek ini. Ini Bapak Ibu, banyak yang sampai kasasi Bapak Ibu. Keluar uang tidak sayang kakeknya demi cucunya untuk mendapatkan cucunya. Ini Bapak Ibu. Kan cucunya dibawa, ada yang perceraian yang dibawa ke Jakarta karena putusan pengadilan pada ibunya. Dia pulang ke Jakarta atau ke Bandung, ke Jawa Barat. Ayahnya di Palembang, cucunya dibawa oleh ibunya. Berhak ibunya yang ini. Sampai kasasi Bapak Ibu. Kakek neneknya, yai-nyainya sangat sayang sekali. Yang selama ini dipelihara, disayang di rumah, lantas dibawa oleh istri, dibawa oleh menantu. Ini Bapak Ibu, jangan dianggap enteng masalah ini. Rasa emosional kita, kasih sayang kita terhadap cucu kita. Ini Bapak Ibu sekalian, itu sering disengketakan tentang pemeliharaan anak ini, hadonah. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kewenangan, kompetensi yang lain, masalah waris, penting sekali ini waris, sengketa waris. Apabila ya saya menganjurkan Bapak Ibu, kalau masalah waris, kalau bisa diselesaikan dah secara kekeluargaan gitulah, damai gitulah, rukun damai, musyawarah di keluarga. Jangan sampai menjadi sengketa di pengadilan, gugatan, diajukan gugatan ke pengadilan. Ini ada terjadi Bapak Ibu. Jadi mungkin tidak ngerti ya, tidak ngerti ini. Oh, harta itu misalnya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, Fatimah meninggal, lantas dia menikah lagi dengan Rohana misalnya. Nah, semasa perkawinan dengan Rohana telah memiliki berapa rumah, berapa tanah, bidang tanah. Nah, disangka oleh anak-anak Fatimah dan Bapak Ahmad ini milik kita semua ini. Karena si dengan Rohana tadi tidak punya anak. Disangka milik kita semua ini. Yang tanah berapa hektar, rumah bangunan berapa ini. Nah, maka padahal Rohana, istri yang kedua, memiliki saudara kandung. Saudara kandung. Ini Bapak Ibu. Saudara kandung itu dapat bagian dari Rohana. Ah, ini sengketa ini Bapak Ibu di pengadilan. Banyak sekali sengketa-sengketa di pengadilan. Ini masalah waris ini Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa cepat-cepat diselesaikan Bapak Ibu. Ini. Kemudian Bapak Ibu di antara kompetensi yang lain itu masalah wakaf. Wakaf ini sudah menjadi trendy bagi kita umat Islam. Wakaf. Bapak Ibu, harta kita ini Bapak Ibu tidak ada gunanya Bapak Ibu. Tidak kita bawa mati Bapak Ibu. Tidak kita bawa mati, tidak kita bawa ke kuburan alam barzah. Tidak. Tinggal semua harta kita. Mobil 5 buah, yang mobil mewah, Mercy, Fortune, Pajero dan sebagainya. Rumah ada berapa buah, tinggal semua Bapak Ibu. Tapi alangkah bagusnya diwakafkan. Diwakafkan Bapak Ibu untuk bekal kita Bapak Ibu. Itulah yang ikut nanti kepada kita. Disebutkan dalam suatu hadis, idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min salas, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin shalihin yad'u lah. Apabila anak Adam, kita semua ini meninggal dunia, maka terputus semua amalan kita kecuali ada 3 perkara yang masih mengalir. Pertama, shadaqatin jariyah. Itulah sedekah jariyah, amal-amalan jariyah. Kita punya tanah berapa hektar, kita punya tanah berapa kapling, rumah dan sebagainya. Itu wakafkan Bapak Ibu.
wakafkan untuk masjid, wakafkan untuk yayasan-yayasan yatim piatu, wakafkan untuk madrasah, sekolah-sekolah, wakafkan untuk yayasan tahfiziyah, penghafal Al-Quran. Sekarang ini sudah banyak trennya kita mewakafkan bangunan untuk tahfiziyah, untuk santri-santri untuk menghafalkan Al-Quran. Masjid ini juga, ini wakaf. Bapak Ibu ada sebagian, ya sebagian rezeki gitu lah ya, boleh Bapak Ibu wakaf. Misalnya, saya mau ASI aja 1, saya wakafkan, saya ini aja lah, pintu itu 1, saya wakaf. Ada juga uang 500.000, saya waktu bangun apa misalnya renovasi tempat wudhu, itu saya wakaf. Itu wakaf Bapak Ibu. Nah, wakaf ini Bapak Ibu termasuk amal jariah. Ganjarannya, pahalanya tetap mengalir Bapak Ibu. Kita di alam barzah, kita waktu di akhirat nanti, tetap ini ganjarannya mengalir terus Bapak Ibu. Waduh, luar biasa. Rugi Bapak Ibu kalau kita punya harta banyak, tidak kita sodakohkan jariah, tidak kita wakafkan dan sebagainya. Itu tadi dalam hadis tadi, atau ilmu yang bermanfaat. Ya, dosen-dosen UIN, ya ustaz-ustaz yang ceramah, selagi diamalkan oleh para jamaah, itu mengalir ganjarannya. Atau anak yang soleh yang mendoakan kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, itu saya katakan tadi, banyak sekali sekarang sengketa wakaf ini masuk gugatan di pengadilan agama. Mengapa? Kalau dulu pada waktu kakek-kakek kita, nenek kita, yai kita mewakafkan tanah itu baik di kota-kota besar maupun di desa-desa kabupaten, dulu belum ada nilainya Bapak Ibu, belum ada nilainya, paling-palingnya nilainya rendah sekali. Tapi sekarang Bapak Ibu, nilainya miliaran, puluhan miliar. Tanah yang di pinggir jalan sekarang ada 1.000 meter aja persegi, nilainya sudah sekarang miliaran. Nah, dilihat oleh ahli waris yang hidupnya masih sengsara, maaf ini Bapak Ibu, tidak semua, maaf ini saya katakan, tidak semua kita kaya raya semua. Yang masih kekurangan, ini tanah kakek kita ini. Ini tanah kakek kita ini, dibangun sekolah ini. Gimana kalau kita kalau kita ambil lagi lah? Maka diajukanlah gugatan ke pengadilan agama. Ini Bapak Ibu, ini tanah masjid luas, pekarangannya luas sekali masih. Ini tanah yai saya, kakek saya ini, nilainya sudah puluhan miliar, digugat lagi. Bapak Ibu, banyak lagi yang lain-lain, yayasan-yayasan, madrasah-madrasah yang sudah diwakafkan, digugat kembali oleh ahli warisnya. Ini Bapak Ibu, itulah kewenangan pengadilan agama. Masalah wakaf, wasiat juga Bapak Ibu. Itu juga disengketakan. Wasiat biasanya sebelum kita meninggal dunia, sebelum kita meninggal buat wasiat. Itu pun disengketakan Bapak Ibu, digugat. Masalah hibah ini kan pemberian kepada orang lain, lembaga menghibahkan, itu pun jadi kewenangan pengadilan agama, digugat kembali. Banyak sengketa-sengketa itu digugat kembali Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak sekalian, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya memuliakan, di dalam pasal 249 Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 juga kewenangan pengadilan agama masalah ekonomi syariah, yaitu yang terdiri dari bank syariah Bapak Ibu. Bank syariah kalau di Indonesia ini ada BSI, Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalah, dan banyak juga BCA Syariah, NBC Syariah, Bank Mega Syariah, pokoknya bank-bank syariah gitulah.
itu kalau terjadi sengketa antara pihak bank dan nasabah, ini diajukan ke pengadilan agama. Pengadilan agama Bapak Ibu bukan mengadili orang-orang kita semua aja. Ada orang Cina non Muslim juga berwenang, berhak dia mengajukan gugatan masalah bank syariah tadi. Ini Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu alhamdulillah pengadilan agama gedung-gedungnya sudah megah-megah. Bapak Ibu mungkin ada dari Batu Raja asalnya, ada yang dari Muara II, ada yang dari Pagar Alam, ada yang dari Martapura, ada dari Muara Inim, ada dari Lahat, ada dari Sekayu dan se-Sumatera Selatan. Sudah megah-megah gedung pengadilan agama, sama dengan pengadilan negeri Bapak Ibu, karena dia itulah alhamdulillah Ketua Mahkamah Agung orang kita. Alhamdulillah di antaranya maksudnya ya, dan lain-lain tempat daerah lain dibangun semua, dibangun yang bagus-bagus semua, megah-megah semua. Ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Nah, jadi bukan yang Muslim saja yang beracara di pengadilan agama, juga non Muslim itu beracara juga di pengadilan agama. Bapak Ibu sekalian, tadi bank syariah, kemudian ada lembaga keuangan mikro syariah. Kalau di Sumatera Barat itu banyak sekali, BMT, Baitul Mal wat Tamwil, banyak sekali itu lembaga-lembaga mikro di Sumatera Barat, banyak sekali itu lembaga keuangan mikro syariah. Kemudian asuransi syariah, reasuransi syariah, kemudian sekuritas syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, kemudian pegadaian syariah. Bapak Ibu, banyak sekali bisnis syariah, lembaga pembiayaan syariah. Itu semua apabila terjadi sengketa, maka diajukanlah di pengadilan agama. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi maaf, ini pengadilan agama itu bukan tempat bercerai saja, bukan tempat bercerai saja, tetapi banyak sekali perkara-perkara di pengadilan agama itu. Ini Bapak Ibu sekalian, ini perlu diketahui. Alhamdulillah, ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, nanti sekarang ini Bapak Ibu ada kemudahan-kemudahan Bapak Ibu, ada kemudahan-kemudahan. Jadi Bapak Ibu kalau maaf ini, mudah-mudahan tidak ada urusan ke pengadilan agama, mudah-mudahan. Tapi kadang-kadang masih ada juga urusannya ke pengadilan agama. Di pengadilan agama itu Bapak Ibu sekarang ini mudah, ada namanya PTSP, ya PTSP. Jadi pelayanan terpadu satu pintu. Jadi Bapak Ibu tidak susah-susah, jangan susah-susah. Pelayanan terpadu satu pintu di sana. Bapak Ibu misalnya mau masalah waris, masalah sengketa waris, itu gugatannya Bapak Ibu bisa dibuatkan, bisa dibantu untuk dibuatkan. Di sana ada pos bakum, pos bantuan hukum, itu gratis Bapak Ibu. Ingat, gratis. Untuk minta bantuan buat surat gugatan itu gratis. Kalau dia mungut, salah dia, adukan itu, tidak boleh. Tapi insya Allah semuanya pos bakum gratis, ya. Mereka betul-betul melaksanakan itu dengan gratis. Kemudian di sana Bapak Ibu daftar, sudah daftar tentu pembayaran panjar biaya perkara itu langsung ada banknya, Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi dalam tempo mungkin 1 jam selesai, tidak repot-repot lagi. Ada posnya, tidak repot-repot. 1 jam selesai Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Insya Allah banyak bantuan-bantuan dalam arti untuk melayani, pelayanan prima kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, sekarang Bapak Ibu ya mungkin di sini diantaranya ada pengacara, advokat, ya dan sebagainya. Sekarang ini Bapak Ibu bisa berperkara secara ikut dan litigasi. Ikut ini Bapak Ibu
melalui digital, virtual, digital. Jadi tidak perlu datang ke pengadilan, daftar aja melalui HP, punya HP, langsung daftar, langsung Bapak Ibu. Kecuali hal-hal yang tertentu mungkin secara manual sekarang, dan murah, biayanya murah kalau pakai e-code. Itu Bapak sekalian. Jadi ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat, berguna bagi Bapak Ibu dan kita semua. Dan atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekeliruan, sudahlah dimaafkan. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nak tanya-tanya boleh. Boleh. Boleh ya. Kalau saya bisa jawab, jawab. Kalau itu nanti kita ini kan dulu. Sebab ini berkaitan dengan kehidupan kita. Ada ketersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Silakan Pak. Namanya siapa Pak? Nama saya Bambang Pak. Iya Pak, terima kasih. Saya mohon penjelasan Bapak karena ada beberapa kasus, umpamanya ada perkawinan antar agama Pak. Ini bagaimana menurut hukum Islamnya dan juga menurut tata hukum negara kita Pak. Bisa kadang-kadang saya melihat ada beberapa kasus, ada yang disahkan, ada yang tidak, perkawinan antar agama Pak. Antar agama ya. Terima Pak. kasih. Ya. Sudah Pak, ada yang lain lagi silakan. Tadi antar agama, silakan. Agak jelas-jelas. Ini Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua yang ingin saya tanyakan. Yang pertama mengenai wakaf, Ustadz. Seperti kita ketahui bahwa di Palembang terutama yang saya tahu, itu banyak masjid yang oleh ahli warisnya dikatakan bahwa itu wakaf dari keluarga, tapi secara lisan, belum dengan sertifikat. Nah, apakah pengurus masjid itu bisa menuntut ke pengadilan agama untuk mendapatkan sertifikatnya? Bisa itu menuntut ke keluarga dari ahli waris atau dari pemerintah? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada sertifikat daripada wakaf tersebut, siapa yang nyimpan? Dan ketiga, ini agak banyak Pak. Ya. Ini mengenai gugat cerai tolak. Kalau di agama kita, agama Islam, bahwa kalau suami itu mengatakan tolak, itu tolak. Tapi di pengadilan pasti ada yang diterima atau tidak. Nah, bagaimana status daripada perkawinan tersebut apabila sang suami telah mengatakan tolak? Ya. Bukan 31, ini pokoknya tolak. Ya. Itu bagaimana statusnya? Sedangkan mungkin di pengadilan agama akan menolak daripada gugat daripada pernyataan tolak tadi. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus semua ini pertanyaannya. Bagus. Kita ini dulu Pak ya. Ini dulu ya. Nah, pertama tadi bagaimana pernikahan antar agama tadi ya. Nah, pernikahan antar agama itu dilaksanakan di catatan sipil, bukan di KUA. Kalau KUA itu sama-sama muslim muslimah. Itu Pak ya, itu. Kemudian yang Bapak tadi masalah wakaf.
Apa? Maksudnya itu dari segi Islam. Dari segi Islam. Perkawinan antar agama. Tidaklah. Tidak, Pak. Janganlah, Pak. Harus tunduk, Pak, salah satu pihak, Pak, ke Islam. Jangan beda-beda, Pak. Maaf ini saya tanya. Ya, antara ya Islam dengan non Islam, non Muslim. Beda, Pak. Janganlah. Kalau bisa, kalau Islam ke dulu lah, Pak. Janganlah. Ya, ini aja. Ya. Ini direkam. Ya, itu masalah wakaf. Bapak, wakaf itu ada nazir yang berhak untuk diserahkan kepada nazir, ya. Ada yang namanya pengurus. Itu Bapak. Nazir bisa, Bapak, itu ke KUA itu urusannya, minta sertifikat, ya, ngurus sertifikatnya. Ini wakaf, dan di situ nanti sertifikat di situ ada nazirnya siapa, apa. Ini Pak, ya. Nah, kemudian yang kedua tadi apa Pak tadi, Pak? Yang tanpa tertulis. Tanpa tertulis. Ya, sebaiknya diurus, Pak. Diurus. Kalau memang mau mewakafkan, ya oke. Kita sama-sama, ya, di kantor urusan agama, di KUA, ya, ada masalah wakaf di sana. Itu Pak, ya, diurus, jangan tidak tertulis. Nanti digugat ahli warisnya, nah kacau itu, ya Pak, ya. Nah, itu diurus, Pak, boleh diurus. Nah, misalnya di sini masjid, bisa dijadikan nazir nanti. Gini Pak, saya tegaskan lagi pertanyaan saya. Itu prosesnya sampai sekarang itu sertifikatnya belum keluar, sedangkan tadi sudah secara lisan katanya itu adalah wakaf. Yeah. Nah sekarang bagaimana kalau pengurus masjid tersebut menggugat? Kalau selama ini kan yang menggugat adalah ahli waris. Yeah. Nah sekarang pengurus masjid menggugat untuk mendapatkan sertifikat karena sertifikatnya tidak diberikan. Nah itu bagaimana? Itu yang saya tanyakan, Ustaz. Oh gitu Pak, ya, terima kasih Pak, terima kasih. Selama ini ahli waris, ya, yang menggugat, ya. Sekarang saya sebagai nazir, kok surat wakafnya kok belum keluar. Nah itu coba Pak ditanyakan dulu di Badan Pertanahan, Pak. Jadi KUA, kemudian di Badan Pertanahan ada enggak permohonan masalah sertifikat untuk tanah wakaf ini tadi, ya, urus dulu Pak, diurus dulu. Kalau ternyata misalnya sudah dikeluarkan, sudah ini ada ini tanah, sudah sertifikatnya tanah wakaf ini masjid ini. Nah, di mana? Oh, diambil oleh ahli waris. Nah, coba secara baik-baik dulu Pak, baik-baik musyawarah, baik-baik minta bagaimana ini. Nah, kalau memang berkeras, oke, ajukan Pak ke Pengadilan Agama Pak. Gitu Pak, ya. Sudah Pak, ya. Kalau tidak ada surat? Apa? Kalau tidak ada surat, urus suratnya. Urus, diurus sama-sama dengan yang mewakafkan tadi. Yang mewakafkan itu tidak mau Pak. Apa? Yang mewakafkan itu tidak mau mewakafkan. Nah, berarti tidak mau wakaf, ya sudah. Kalau yang bersangkutan tidak mau wakafkan, nyesel. Inilah miliaran ini. Bukan ahli warisnya tidak mau mewakafkan, tetapi dia mengatakan bahwa sertifikatnya dia simpan. Nah takutnya di kemudian hari ada gugatan daripada anak cucunya itu, karena tadi kita di pengurus masjid tidak mempunyai pegangan. Iya. Bisa saja digugat oleh ahli waris berikutnya. Sedangkan yang mewakafkan itu mungkin sudah meninggal atau gimana. Sebaiknya, ini Pak, ya, sebaiknya nazir itu pengurusnya wakaf itu yang megang. Ya, fotokopinya bolehlah ahli waris yang mewakafkan. Itu Pak. Nazir Pak. Nazir bertanggung jawab dia. Jangan main-main dia. Dunia akhirat ini. Jangan, maaf ini saya katakan, jangan salah. Tetap disimpan dengan sebaik-baiknya di safety box, betul-betul diamankan betul-betul. Ini Bapak. Sudah Pak. Kalau ternyata dia belum gugat Pak, tidak mau berikan. Boleh ya Pak, ya. Nanti kan di pengadilan itu Bapak Ibu,
Bukan langsung kita masuk pokok perkara di persidangan Bapak Ibu, tetapi kita mediasikan dulu. Kita mediasikan dulu, kita damaikan dulu, musyawarah dulu. Misalnya masalah sengketa wakaf tadi, ahli warisnya kita duduk, ada seorang mediator. Saya juga termasuk seorang mediator di Pengadilan Agama Palembang. Mau di mana saja saya bisa menjadi mediator. Maksudnya untuk mendamaikan, musyawarah. Nah, dipanggil ahli waris tadi. Jadi majelis hakim mewajibkan untuk mediasi semua perkara, mediasi. Nah, kita menghadap ahli waris dengan nazir, pengurusin tadi, musyawarah kita, musyawarah dulu. Sudahlah, kita berikan pengertian Bapak Ibu. Bukan namanya sertifikat dipegang oleh nazir tadi, takut kalau maaf sekali lagi, diseleweng oleh nazir. Jangan takut, nazir harus bertanggung jawab. Harus, ini amanah ini. Nah, jadi ini, jangan khawatir. Jangan khawatir, sertifikat dipegang, memang begitu. Memang haknya nazir untuk megang itu sertifikat dan alat-alat bukti kepemilikan itu sendiri, wakaf itu sendiri. Itu Bapak ya. Nah, ya, boleh ya. Jadi tidak langsung di pokok perkara sidang gitulah. Kita musyawarah dulu. Mudah-mudahan dengan adanya nasihat-nasihat kita sebagai seorang mediator, cara-cara kita, cara memediasi, insya Allah mudah-mudahan hatinya tergerak ahli waris untuk menyerahkan sertifikat tersebut. Karena kurang mengerti aja lah itu, takut aja, khawatir, kan nanti hilang, nanti diambil oleh ahli waris lain, itu mungkin. Iya Bapak ya, sudah Bapak, nah, silakan. Talak tadi masih Pak? Apa? Yang talak, status talak. Oh, status talak. Oh ya, ada tadi pertanyaan talak di luar. Bapak Ibu sekalian, dalam agama, apakah itu gimana? Saya talak kamu, saya pulanglah kamu. Itu dalam agama. Dalam perundang-undangan, dalam peraturan positif di negara kita, sahnya perceraian di hadapan sidang pengadilan agama. Jadi Bapak Ibu, walaupun dia mengatakan kamu saya talak 3, enggak Pak, enggak. Kalau dia di depan sidang pengadilan agama, itu baru sah. Dianggap tidak sah Pak, tidak berlaku Pak. Jadi ini Pak ya, kalau di luar-luar itu enggak, pasti itu dianggap belum cerai itu. Sahnya dalam undang-undang, sahnya soalnya begini Bapak, kalau model itu Bapak kita sahkan, hancurlah Pak, kasihan nasib perempuan Pak, kasihan dengan istri-istri kita Pak. Asal salah sedikit kamu ceraikan, asal nak diajak tidur tak galak kamu saya ceraikan. Ai Pak, kacaulah dunia ini ya Pak. Salah sedikit istri saya ceraikan, talak 3. Nah Pak, nak bini lagi sudahnya, nak berbini lagi, itu kan? Bukan itu Pak. Enggak, aku tuh guyon aja. Bukan. Ya, Presan baik. Saya jelaskan lagi Pak. Ini mengenai keyakinan agamanya Pak. Ya. Kalau di agama itu kan, kalau sudah kata tolak, apalagi kalau sudah dalam hati, itu tolak. Jadi tidak boleh lagi bercampur dalam agama ini. Nah sekarang kalau di pengadilan, kalau tadi dikatakan bahwa tolak itu boleh terjadi di depan hakim, berarti yang pertama tadi itu tidak berlaku. Sedangkan itu sudah dijelaskan oleh agama bahwa kalau suami sudah mengatakan tolak, tidak boleh lagi bercampur. Bapak, dosa kalau bercampur. Ini masalahnya di situ ini Ustaz. Itu Bapak. Jadi bukan karena mau kawin lagi atau tidak, saya itu cuma menginikan statusnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Memang sering ya ini nikah juga tidak usah pakai KUA lah, tidak usahlah tercatat lah. Nikah baik sama-sama ini nikah gitulah. Ada wali, ada mahar, ada saksi, laju. Ya, nikah di bawah tangan itu. Cerai begitu juga.
Kau talak. Ya, kalau dalam ilmu fikih begitu, Pak. Bapak Ibu sekalian, kita di negara hukum, di negara ini, dalam Al-Quran disebutkan, Bapak Ibu, dalam Al-Quran disebutkan, Bapak Ibu, kita harus patuh kepada ya pemerintah negara, ya, itu ada itu. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum. Perintah taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri minkum. Pemerintah negara yang mengatur. Itu, Pak. Negara di sini, ulil amri di sini, pengadilan agama. Pengadilan agama, Bapak. Al-Quran itu perintah itu, bukan saya ustaz, bukan. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kacau, Bapak. Memang kalau dalam fikih itu begitu, Bapak. Ya. Tapi aturan negara, hukum positif yang mengatur supaya kita tidak kacau, Bapak. Maaf ya sekali lagi. Kalau sedikit aja salah, saya ceraikan. Saya pulangkan kamu ke rumah orang tuamu. Saya talak 3. Kacau kita, Pak. Maaf yang saya katakan. Saya juga dari syariah, ilmu fikih, madzhabul arba'ah, bidayatul mujtahid, dan sebagainya, Bapak. Saya pelajari semua. Tapi pemerintah mengatur supaya harmonis semua, Bapak. Kehidupan rumah tangga Muslim ini. Kacau. Kalau di maaf ini di Lahat itu misalnya, atau di Sekayu misalnya, Banyuasin misalnya, kau cerai, balik sana lagi, rumah tangga sebelahnya juga salah sedikit, cerai kau, balik yang sananya lagi, kacau galau. Kesian anak-anak ini, kacau galau. Nah ini pemerintah yang mengatur, ulil amri yang mengatur itu, Bapak ya. Ya, kalau masalah keyakinan terserahlah, ini individu masing-masing lah. Kalau keyakinnya itu, tapi jangan baik yakinnya galau-galau, seluruhnya nak yakin galau mah itu, laju tak guna mengenai agama. Ini Bapak ya, nikah juga mah itu secara resmi tercatat dan sebagainya. Itu saja, Bapak. Kalau silakan, Bapak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, ini pertanyaan saya mengenai warisan, Ustaz. Ini permasalahan begini. Saya punya saudara perempuan, tidak punya anak. Lalu suaminya membeli tanah dan membangun rumah. Lalu suaminya meninggal dunia. Nah, beli tanah dan membangun rumah ini harta warisan dari suaminya. Nah, yang pertanyaan saya ini, tanah dan rumah yang dibeli oleh suaminya ini apakah hak istrinya atau kembali kepada saudara suaminya? Begitu, Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak ya. Bagus ini pertanyaan ya. Pertanyaan bagus, Bapak ini. Jadi, Bapak, rumah tanah dan bangunan rumah ini, Bapak, ini hasil dalam perkawinan dengan istri tadi, bukan, Pak? Apa? Bawaan suami, Bapak ya. Ya, itu jelas, harus jelas. Kalau harta bawaan suami, maka itu harta peninggalan ahli warisnya dari suami. Istri dapat juga, Bapak, dapat juga bagian dia. Ini ya. Jadi ini harta misalnya 100 juta. 100 juta. Ini peninggalan dari suami nih. Tidak punya anak. Kalau ada anak laki-laki, wow, habis itu harta. Haknya anak laki-laki tadi. Ini saudara kandung suami, Pak, masih hidup, Pak? Ada. Siapa, Pak? Anaknya yang ada. Anak dari saudara laki-laki. Oh, anak dari saudara suami, keponakan. Nah, dia bisa menjadi ahli waris pengganti dia. Jadi ahli warisnya, Bapak,
Itu orang tua suami masih hidup enggak, Pak? Meninggal semua. Semua. Berarti ini ahli warisnya istri dan keponakan tadi. Itu Bapak. Walaupun uang bawaan suami. Iya. Karena ini statusnya istri. Istri itu dapat dia dari suaminya. Itu Bapak. Jadi keponakan itu dapat ahli waris mengganti dia. Harta itu harta suami. Iya. Bukan harta. Laki-laki Pak, saudaranya tadi? Laki-laki. Laki-laki. Dia itu suami daripada itu tadi yang meninggal. Dia punya saudara laki-laki 2. Jadi semuanya sudah meninggal. Jadi ponaannya laki-laki itu ada keponaannya. Ada. Itu Pak. Ya. Jadi ini kan diambil untuk istri juga dulu, bagian istri. Kalau tidak salah 1/4. Kemudian sisanya untuk saudara tadi habis itu. Bagilah. Yang penting laki-laki 2 kali bagian dari perempuan. Kecuali musyawarah, keikhlasan, sudahlah laki-laki dan perempuan kita bagi rata baik. Kecuali itu. Nah, tapi kalau menurut aturan ilmu waris, laki-laki 2 bagian dari perempuan. Dan ini dia punya anak angkat. Apakah anak angkat ini dapat 2 bagiannya Pak Ustaz? Gimana? Anak angkat? Ya, anak angkat. Itu dapat wasiat wajibah 1/3 harta dari peninggalan. Nah, dapat bagian Pak. Tapi ini Ustaz, jadi wasiat itu tidak ada suratnya. Apa Pak? Enggak ada surat menyuratnya, tidak ada misalnya, enggak ada surat. Walaupun tidak ada surat wasiat, Bapak, anak angkat mendapat sebesar-besarnya 1/3 dari harta peninggalan. Itu Pak, dapat Pak. Walaupun tidak ada surat wasiat. Nah, ya Pak ya. Ya, itu Pak. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama Pak. Ada lagi satu Ustaz? Oh, silakan Bapaknya. Sini Pak. Terakhir katanya Pak Ketua. Nah, ini maaf yang lain-lain ini. Soalnya perlu kadang-kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan nih Pak Ustadz. Yeah. Pertama, perbedaan antara harta hibah dan harta warisan. Kedua, apakah harta hibah itu bisa diperkarakan kalau ada yang gugat? Nanti yang ketiga, orang tua meninggal semua. Apakah harta warisan itu otomatis jatuh ke anak lelaki tertua atau bagaimana? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan antara hibah dengan harta warisan. Kalau hibah itu diberikan pada waktu yang bersangkutan masih hidup. Hibah. Oh, itu kasihkan itu. Apa? Bisa total. Iya. Tidak boleh galuh-galuh. Hibah. Iya. Harto ini misalnya dihibah ke galuh. Laju ahli waris, laju ini laju gigit jari. Itu waris Bapak dibagi harta peninggalan setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Itu Pak ya. Terus apa tadi Pak, pertanyaannya saya masih ini nih. Itu perbedaannya untuk harga warisan itu Pak. Kalau orang tuanya sudah meninggal semua, dia mempunyai anak laki-laki dan perempuan, apakah harta warisan itu otomatis dikuasai oleh anak laki-laki tertua atau perempuan? Demikian Pak, terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih, bagus sekali. Banyak kita di dusun-dusun, maaf ya, di daerah-daerah, desa-desa punya pengertian anak yang tertua itu yang dulu betul-betul menguasai gitulah. Tidak demikian. Itulah sering digugat di pengadilan. Karena orang yang tertua itulah yang merasa ini memang saya ini, hak saya ini, hak kami ini, sawah berapa hektar, apa-apa, adik-adiknya tidak diberinya. Nah, itu salah itu. Jadi Bapak Ibu, ahli waris ini yaitu anak-anak. Apakah itu anak perempuan dan laki-laki, laki-laki dan perempuan. Itu Bapak. Ada anaknya 7, laki-lakinya 4, perempuannya 3. Semuanya sama-sama dapat Bapak. Dengan catatan
laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Itu menurut ilmu waris, paroid. Tetapi sudah dia tahu bagianku, misalnya, jadi ini 4 laki-laki, 3 perempuan, 3 dikali 2, 6 jadi 10 bagian. 10 bukan. 8. Apa? Ya. 28 tambah 3 11. Jadi uang 100 juta misalnya. Misalnya laki-laki 20 juta, perempuan 10 juta. Ya. Jadi 20 juta, 2 bagian dari 1 bagian itu perempuan. Itu tahu dia sudah bagiannya. Setelah sudah tahu bagiannya, sudahlah kita yang laki-laki ini tadi ya. Kasihan dengan adik kita yang betino itu ya. Kasihan dia saro. Dah kita ini bagi rato bae. Boleh. Jadi setelah tahu bagiannya, aku dapat 20 juta yang laki-laki, perempuan dapat 10 juta. Ya, sudah tahu. Tetapi dengan perasaan yang ini dalam arti dia sudah lumayan, laki-laki tadi sudah cukup galo, lakayo, nyingo adiknya saro, sudahlah kita samo rato bae. Ya, juklah adik-adik kita samo, dibagilah samo rato. Boleh Bapak, boleh. Nah itu. Jadi itu tadi Bapak ya, mana tadi ya? Yang tua tadi tidak boleh dia menguasai dewek. Satu tadi Pak yang belum Bapak jelaskan, Ya. masalah harta hibah tadi. Itu kalau ada yang gugat, apakah bisa diperkarakan dan di mana, pengadilan agama atau di mana? Demikian Pak. Ya. Dia hibahkan itu Pak, kalau sebagian besar Bapak, lebih dari 1/3, bisa saja Bapak digugat oleh ahli waris. Bisa saja. Mengapa? Ahli waris merasa, oh lemak dia katanya. Masa atau orang tua kita dihibah ke galau dengan anak betino misalnya. Pak ya? Bisa Pak digugat di pengadilan. Jadi di pengadilan nanti betul-betul dengan pertimbangan-pertimbangan, alat-alat bukti dan sebagainya Bapak. Bisa? Itu Pak. Walaupun harta hibah itu dibuatkan akte hibah dari yang masih hidup tadi kepada yang menerima hibah itu Pak, gitu. Iya, iya. Jadi di notaris Pak ya. Di notaris boleh ya. Hibah. Ya sebaiknya di notaris sebaiknya. Di mana? Gimana? Betul Pak. Jadi yang menerima hibah tadi sudah dibuatkan akte, sudah punya akte hibahnya Pak. Iya. Tapi masih mau digugat gitu Pak. Masih digugat. Nah, apakah itu bisa? Tinggal ini, nanti tinggal majelis hakimnya Pak. Nanti tinggal majelis hakimnya, bagaimana kira-kira permasalahannya. Hartanya ada berapa banyak, semuanya diperhitungkan semua Pak. Hartanya ada berapa, yang dihibahkan berapa. Nah, ini nanti diperhitungkan. Kalau sebagian besar dihibahkan semua, bisa saja batal ini Bapak. Bisa tidak berkekuatan hukum tetap. Bisa tidak ini. Ya Bapak, tapi lihatlah majelis hakim itu urusannya. Nah, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masih masalah hibah tadi Pak ya. Dia punya anak 5 orang. Dihibahkan harta itu sebagian kepada salah satu anaknya. Nah, itu mutlak hak kedua orang tuanya. Apa anak yang lain itu harus menandatangani juga. Sebab ada polisi yang bilang itu anak-anaknya itu harus menandatangani juga hibah. Ya, persetujuan. Nah, yang saya tanyakan, apa hak memang hibah itu hak kedua orang tuanya mutlak? Apa anak yang 4 orang ini harus menandatangani juga? Ya, terima kasih Pak. Bagus sekali ini pertanyaannya. Jadi Bapak, memang sebaiknya ahli waris yang lain kan tanda tangan, tanda setuju ya, supaya tidak ada sengketa di kemudian hari. Kalau ahli warisnya tenang-tenang saja, maksudnya sebagian ya, hanya sebagian kecil ya, kalau banyak itu pasti digugat itu. Kalau tenang-tenang saja, tidak digugat, ya sudah, tenang saja Pak, tunggu saja. Harimau jangan dibangunkan, maaf ini ya. Nah itu kalau harimaunya bangun, gugatan langsung ke pengadilan agama.
Itu majelis hakim nanti Pak, memilah-milah berapa harta yang dihibahkan, yang berapa yang ini masih ada. Kalau lebih dari sepertiga, nah itu jadi ini itu. Pak ya, itu Pak ya, itu Pak. Syukur-syukur. Nah kalau lah sudah tanda tangan Galo, nah itu aman. Baru itu setuju Galo. Nah dipegang itu oleh yang milik hibah, yang sudah megang hibah tadi. Ini tanda tangan kamu ini. Walaupun digugat di pengadilan, tunjukkan. Iya setuju juga loh Pak sudah. Misalnya ya, aman itu, agak aman. Gitu Pak ya. Ini dari psikologi Pak. Juga lagi terakhir. Oh boleh Pak. Kalau ada pemalsuan tanda tangan ahli waris, ini kemana Pak? Ke pidana polisi atau ke pengadilan agama? Oh pemalsuan Pak, pemalsuan. Itu bisa Pak, diadukan di polisi Pak. Pemalsuan, delik pemalsuan. Iya, tidak boleh malsukan. Ya, pemalsuan. Itu di polisi Pak. Jadi, ya, itu Pak ya, pemalsuan. Masih habis. Ya, nanti kita lanjut lagi kalau memang itu Pak ya. Sudah habis? Gitu? Habis. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi pertanyaannya bagus-bagus Galo. Bagus-bagus Galo tadi pertanyaannya. Bagus sekali. Ini Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sampai jam berapa ya? Hampir jam 7. Masih Bapak Ibu di sini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu, dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.